penyakit. Pencegahan, mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Peran epidemiologi dalam pencegahan yaitu identifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi konsep dasar penyakit. Upaya pencegahan sesuai dengan riwayat alamiah penyakit. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Tahap pencegahan. Tingkat pencegahan disesuaikan dengan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, pencegahan primordial. Yang kedua, pencegahan primer. Yang ketiga, pencegahan sekunder. Dan yang keempat, pencegahan tersier. Tahap pencegahan dan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, prepatogenesis. Pencegahan primordial, pencegahan primer. Nah, yang kedua itu patogenesis, pencegahan sekunder. Yang ketiga, postpatogenesis, pencegahan tersier. Pencegahan primordial, tujuan menghindari terbentuknya pola hidup sosial, ekonomi, dan kultural yang diketahui mempunyai kontribusi untuk meningkatkan risiko penyakit. Pencegahan primordial yang efektif memerlukan adanya peraturan yang ketat dari pemerintah. Contohnya, pencegahan primordial, fase penyakit, misalnya kondisi yang mengarah penyebab penyakit jantung koroner. Yang kedua, target populasi kelompok terseleksi. Kita masuk di pencegahan primer, adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai pada periode prepatogenesis dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Tujuannya mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor resikonya. Upaya yang dilakukan adalah untuk memutus mata rantai infeksi agen host environment. Terdiri dari yang pertama, health promotion, yang kedua, specific protection. Dilakukan melalui dua strategi, populasi dan individu. Pencegahan primer, fase penyakit, faktor-faktor penyebab khusus, target total populasi kelompok terseleksi individu sehat. Tingkat pencegahan primer, promosi kesehatan, pendidikan kesehatan penyuluhan, gizi yang cukup sesuai dengan perkembangan, penyediaan perumahan yang sehat, rekreasi yang cukup, perkembangan yang sesuai, konseling perkawinan, genetika, pemeriksaan kesehatan berkala. Tingkat pencegahan primer, yang pertama perlindungan khusus, imunisasi, kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan, perlindungan terhadap kecelakaan akibat kerja. Tingkat pencegahan primer, perlindungan khusus, penggunaan gizi tertentu, perlindungan terhadap zat yang dapat menimbulkan kanker, menghindari zat-zat alergenetik. Masuk di pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung namun belum timbul tanda atau gejala sakit atau patogenesis awal dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut. Tujuan menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Bentuknya berupa deteksi dini dan pemberian pengobatan yang tepat. Contohnya, pencegahan sekunder, fase penyakit tahap dini penyakit, target pasien. Pencegahan sekunder, yang pertama, diagnosis dini dan pengobatan segera, penemuan kasus individu atau massal, screening, pemeriksaan khusus dengan tujuan menyembuhkan dan mencegah penyakit berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dan akibat lanjutan, memperpendek masa ketidakmampuan. Tingkat pencegahan sekunder, yang pertama, pengobatan yang cukup untuk menghentikan proses penyakit. Yang kedua, mencegah komplikasi dan sekuela yang lebih parah, penyediaan fasilitas khusus untuk membatasi ketidakmampuan dan mencegah kematian. Yang terakhir, pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut akhir periode patogenesis dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Tujuannya menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan yang membantu penderita-penderita untuk melakukan penyelesaian terhadap kondisi yang tidak dapat diobati lagi. Terdiri dari yang pertama, disability limitation, yang kedua, rehabilitation. Tingkat pencegahan tersier, yang pertama, disability limitation, melakukan terapi ekstremitas pada penderita kusta untuk mencegah kecacatan. Yang kedua, rehabilitasi. Yang pertama, penetapan secara selektif. Yang kedua, memperkerjakan sepenuh mungkin. Yang ketiga, terapi kerja di rumah sakit. Yang keempat, menyediakan tempat perlindungan khusus.